Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pecinta misteri, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Kembali lagi dengan channel Mata Misteri. Kali ini saya akan mengulas kisah misteri tragedi Bintaro. Sebelum lanjut, untuk teman Mata Misteri dukung channel saya dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Langsung ke kisahnya. Teman misteri pasti pernah mendengar cerita pilu tragedi Bintaro. Yah. Kisah tanggal 19 Oktober tahun 1987 ini yang merenggut ratusan jiwa pastinya tak bisa terlupakan dengan mudah begitu saja. Tragedi ini meluas dan ramai diceritakan seantero Nusantara. Kecelakaan kereta api di kawasan Pondok Betung Bintaro, Jakarta Selatan ini adalah tragedi terburuk sepanjang sejarah perkereta apian di Indonesia. Kecelakaan yang terjadi antara dua kereta api dengan nomor kereta K255, Rangkas Bitung Jakarta, dan K220, Tanah Abang, Merak, memakan korban bahkan ratusan orang tewas dan luka-luka. Suara benturan, ledakan sangat kencang, asap hitam mengepul dan banyak mayat-mayat bergelimpangan, sebagian dalam keadaan tidak utuh. Bau darah anyir memenuhi udara. Tubuh-tubuh yang lain terjepit di antara besi-besi, bahkan ada sebagian masih hidup. Kurang lebih 34 tahun setelah kejadian ini, banyak orang yakin banyak penampakan terjadi di area ini. Konon warga yang tinggal bertahun-tahun di daerah ini mengaku sering melihat organ tubuh tak bertuan, yang senantiasa menampakkan diri yang membuat suasana di rel lintasan kereta tersebut menjadi kawasan angker. Di lintasannya sendiri juga sudah berulang kali terjadi kecelakaan yang memakan korban nyawa. Lintasan ini dianggap angker karena sering terdengar suara orang menangis dan menjerit. Salah satu warga yang tinggal persis di samping perlintasan rel kereta api pernah melihat makhluk yang wujudnya seperti orang berbalut sarung hitam. Meski kereta sudah bola-balik lewat melindasnya, makhluk ini tak mau pergi seperti sengaja meledek. Salah satu warga tersebut juga pernah bertemu makhluk serupa perempuan Belanda di zaman kolonial dan melintas di rel. Benar serem ya teman Mata Misteri. Tahun 2013, kecelakaan kembali terjadi di perlintasan kereta Pondok Betung, Jakarta Selatan, antara kereta dan truk BBM. Perlintasan ini kembali dibalut aura seram. Mengutip liputan 6, Mahfud, 39, mengatakan malam sebelum peristiwa yang terjadi Senin tanggal 9 Desember tahun 2013 siang itu, ada penampakan 3 anak kecil bermain dan berlari-lari melintasi rel. Ketiganya bermain tak jauh dari perlintasan kereta Pondok Betung. Saya nongkrong sampai pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Penampakan anak-anak kecil bermain sudah jadi mitos di sini. Sudah biasa kalau besoknya mau ada kejadian, ditongolin begituan mah dah sering, kata Mahfud. Peristiwa itu mengingatkan Mahfud pada tragedi yang pertama. Sehari sebelum tragedi itu terjadi, ia melihat penampakan anak kecil yang bermain di rel. Sudah sering di sini kecelakaan, mulai dari motor keserempet, metro mini lah. Nah yang terbesarkan tragedi Bintaro I. Kalau dulu jam 7.15 hari Senin pagi, dan yang kedua kan Senin juga, cuma siang jam 11.15 waktu Indonesia Barat, ungkap Mahfud yang mengaku duduk di kelas 2 SMP saat tragedi Bintaro I terjadi. Dirinya juga berujar, di usia 13 tahun ia sudah harus melihat jenazah dievakuasi ke rumahnya saat tragedi Bintaro I. Tak kalah penting juga saat tragedi Bintaro II terjadi, dirinya juga membantu evakuasi korban dari dalam gerbong dan melihat jatuhnya korban. Ada yang menarik yang diceritakan Rojak,
91, yang tidak lain adalah ayah Mahfud. Kata Mahfud, ayahnya mengatakan, dalam sejarah kecelakaan besar kereta yang terjadi, peristiwa Pondok Betung adalah tragedi yang kali ketiga. Menurutnya, sebelum tragedi Bintaro I, ada kecelakaan kereta pada 1948 yang menewaskan para pejuang dari Banten. Namun saat itu berbeda. Para pejuang tersebut sedang menuju markas para penjajah Belanda. Persisnya pembantaian ya. Ada pejuang dari Banten naik kereta semua, menuju ke markas Belanda yang kini jadi stasiun Kebayoran Lama atau Tangsi. Ditembakin di sepanjang jalan perlintasan sini. Nggak ke expose aja, cerita Mahfud. Setelah itu, jenazah para pejuang tersebut dibiarkan terlantar dan tidak langsung dimakamkan. Jenazah itu tergeletak di sepanjang rel dari Bintaro ke Pondok Betung. Dulu, rel kereta api itu posisinya di bawah rumah, ujar Mahfud menirukan cerita pria kelahiran 1922 itu. Beberapa kejadian mistis yang terjadi di kawasan ini dirangkum Mata Indonesia. 1. Anak kecil bermain. Beberapa saksi mengatakan mereka sering melihat penampakan anak-anak kecil bermain di sekitar rel. Saat dihampiri warga, anak-anak ini biasanya menghilang. 2. Suara meminta tolong. Beberapa saksi warga sering mendengar suara-suara meminta tolong. Terkadang nadanya merintih dan menangis. 3. Penampakan perempuan dan bayangan hitam. Beberapa warga sering melihat sesosok perempuan terbang di pohon dan terkadang mengganggu orang yang melintas rel. 4. Potongan-potongan tubuh. Potongan tubuh ini seperti kepala terbang, badan tanpa kepala, hingga potongan jari. Seringkali kepala terlihat mencari keberadaan tubuhnya, begitupun sebaliknya badan yang mencari kepalanya. 5. Aroma anyir dan daging terbakar. Tak hanya suara dan tampakan para makhluk astral, aroma-aroma menyengat pun ada. Bau anyir atau amis darah dan juga bau daging terbakar tercium di lokasi kecelakaan tersebut. Teman Mata Misteri, pengalaman saya sendiri tahun 2015, setiap malam sepulang kerja atau setelah nongkrong, hampir setiap malam melewati perlintasan yang konon Taitek kecelakaan terjadi tragedi Bintaro 1, saya merasakan aura yang membuat bulu kuduk merinding. Walaupun ada pemukiman warga di samping rel kereta api, tapi tidak bisa dipungkiri hawa atau aura mistis sangat terasa dan penuh misteri. Sekian sedikit ulasan kisah misteri tragedi Bintaro yang sangat penuh dengan misteri dan memilukan. Tetap ikuti cerita dan kisah menarik tentang misteri di channel Mata Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.